Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Febrianto dengan NIM J1B017071. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat mengenai evaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman padi di Kabupaten Lombok Timur. Nah, evaluasi lahan merupakan proses penilaian potensi suatu lahan untuk penggunaan tertentu dalam menentukan lahan yang berguna untuk membantu perencanaan dan pengelolaan lahan melalui interpretasi sifat fisika dan sifat kimia tanah, potensi penggunaan lahan sekarang dan sebelumnya. Kita lanjut ke tekstur tanah. Tekstur tanah di Kabupaten Lombok Timur disajikan pada gambar tersebut. Tanah dengan tekstur dominan pasir atau kasar cenderung mudah melepas unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Berdasarkan tekstur tanah menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Timur memiliki tekstur halus sampai kasar. Sebagian besar wilayah didominasi tekstur tanah agak halus dan sedang dengan luas masing-masing seluas 650 km persegi dan 587 km persegi yang tersebar di hampir keseluruhan kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Daerah dengan tekstur tanah kasar memiliki wilayah sebaran yang paling kecil dengan luas 51 km persegi yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu Pringgasela, di Pringgabaya, Suela, Aikmel, Sembalun, dan Sambelia. Kita lanjut, lereng permukaan. Kemiringan lahan di Kabupaten Lombok Timur terbagi ke dalam 7 kelas. Lahan dengan kemiringan 3-8% mendominasi wilayah penelitian, diikuti dengan kemiringan 8-15% yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan lahan dengan kemiringan lebih dari 65% merupakan lahan dengan luas terkecil, yaitu seluas 38 km persegi yang terdapat di Kecamatan Wanasaba, Sembalun, dan Sembelia. Variasi kemiringan lahan di Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada gambar tersebut. Drainase tanah. Peta drainase pada gambar ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Lombok Timur didominasi oleh drainase agak buruk dan agak baik, yaitu seluas 901 km persegi dan 450 km persegi. Daerah dengan drainase baik, buruk, dan sangat buruk memiliki sebaran wilayah yang lebih kecil. Daerah dengan drainase baik merupakan daerah dengan luas paling kecil, yaitu 7 km persegi, terdapat di Kabupaten Keruak, Pringgabaya, dan Sambelia. Kita lanjut. Bagian kedalaman efektif. Kabupaten Lombok Timur termasuk ke dalam 3 kelas kedalaman efektif tanah, yaitu kedalaman lebih dari 90 cm, 50-90 cm, dan kurang dari 25 cm. Kedalaman 50-90 cm mendominasi wilayah penelitian dengan luas 899 km persegi yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan untuk tanah dengan kedalaman kurang dari 25 cm menempati wilayah yang paling kecil dengan luas 32 km persegi yang tersebar di Kecamatan Jorowaru, Sembalun, dan Sembelia. Keterangan gambar bisa kita lihat bersama pada slide ini. Kita lanjut. Ancaman banjir. Kabupaten Lombok Timur termasuk dalam iklim tropis dengan temperatur bersekitar 20-33 derajat Celcius. Dampak pemanasan global yang terjadi beberapa ukuran waktu terakhir menyebabkan perubahan iklim yang dapat dilihat dari curah hujan dan hari hujan yang fluktuatif. Pada tahun 2017, jumlah curah hujan yang tersedia sebesar 1.377 mm per tahun dengan 102 hari hujan. Kita lanjut ke kelas kesesuaian lahan. Kelas kesesuaian lahan dapat dibedakan atas subkelas kesesuaian lahan berdasarkan kualitas dan karakteristik lahan yang menjadi faktor pembatas terberat. Dengan diketahuinya faktor pembatas, maka
akan memudahkan penafsiran secara detail dalam perencanaan penggunaan lahan. Kelas 1 sangat sesuai. Lahan tidak mempunyai faktor pembatas yang berarti atau nyata terhadap penggunaan secara berkelanjutan atau faktor pembatas yang bersifat minor dan tidak akan mereduksi produktivitas lahan secara nyata. Kelas 2 cukup sesuai. Lahan mempunyai faktor pembatas dan faktor pembatas ini akan berpengaruh terhadap produktivitasnya, memerlukan tambahan masukan atau input. Kemudian pembatas tersebut biasanya dapat diatasi oleh petani sendiri. Kelas S3 sesuai marginal. Lahan mempunyai faktor pembatas yang berat dan faktor pembatas ini akan berpengaruh terhadap produktivitasnya, memerlukan tambahan masukan yang lebih banyak daripada lahan yang tergolong S2. Untuk mengatasi faktor pembatas pada S3 memerlukan modal tinggi sehingga perlu adanya bantuan atau campur tangan atau intervensi pemerintah atau pihak swasta. Tanpa bantuan tersebut, petani tidak mampu mengatasinya. Kelas N. Kelas tidak sesuai. Lahan yang tidak sesuai atau N karena mempunyai faktor pembatas yang sangat berat dan atau sulit diatasi. Oke, kita lanjut di kriteria kesesuaian lahan tanaman padi. Di sini kita bisa lihat kriteria kesesuaian lahan tanaman padi. Kita lanjut. Tabel analisis kesesuaian lahan tanaman padi di Kabupaten Lombok Timur. Di sini kita bisa lihat temperaturnya 20 sampai 33 derajat Celcius. Ini menawarkan kelas S2 cukup sesuai. Tekstur tanah agak halus dan sedang. S1 sangat sesuai. Lereng permukaan 3 sampai 8%. S2 cukup sesuai. Drainase tanah agak baik dan agak buruk. S1 sangat sesuai. Kedalaman efektif 50 sampai 90 cm sangat sesuai. S1 tingkat erosi ringan sampai sedang. S3 sesuai marginal. Ancaman banjir S1 sangat sesuai. Kita lanjut. Kesimpulan. Jadi berdasarkan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa daerah Kabupaten Lombok Timur potensi untuk tanaman padi karena memiliki faktor pembatas yang mempengaruhi pertumbuhan pada tanaman padi, dan faktor pembatas tersebut masih bisa diselesaikan oleh para petani sehingga tanaman padi dapat tumbuh di daerah Kabupaten Lombok Timur. Saran: dibutuhkan data-data yang lebih spesifik pada daerah yang lebih kecil atau daerah tertentu agar memperoleh data yang lebih tepat. Jadi mungkin hanya itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.